Halo Mbak. Wah. Mbak siapa? Egit Absari ya. Egit Absari. Egit Absari. Israel. Ya ini kehormatan bagi saya ini. Ya biasanya tokoh yang diundang presenter, ya kan? Tapi sekarang kebalikan ini. Itu mantan presenter televisi yang cukup terkenal, Mbak Egit Absari, yang malah datang ke tempat saya. Ini sebuah kehormatan justru buat saya loh, Israel. Ini pasti bawa pertanyaan yang berat-berat ini nanti. Tapi tenang aja, kita akan bawa obrolan ini secara santai. Santai, tapi tetap berdiskusi ya, tetap Israel. berbobot. Nah, Oke. jadi jangan lupa ya buat teman-teman semua buat like jempolnya, Ya. dan juga subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi, oke? Oh begitu ya, oke. Para penonton ya jangan lupa yang disampaikan beliau. Like, subscribe, share. Makanya, share juga ada Karena nyalakan lonceng. kita ini channel yang cukup bisa mengedukasi ya semua orang ya, memberikan wacana, memberikan pencerahan dan ya memberikan ilmu lah untuk kebaikan lah, intinya seperti itu. Wah ini aku agak sedikit grogi juga ini, kira-kira pertanyaannya apa yang akan dibombardir ini ya? Ini karena ya saya kan jarang ada persiapan ya, setiap ya podcast ya dadakan begini. Ini juga tahu-tahu ada dadakan ya dari staf saya ya, kedatangan presenter yang cukup terkenal itu Mbak Egit Absari ya. Wah. Dulu ngomong-ngomong kalau aku boleh tanya nih Ya. gantian ya, sudah ke beberapa stasiun televisi ya, nggak usah disebutin. Dulu saya sempat ke 2 stasiun televisi. 2 stasiun televisi. Begitu lulus kuliah dari Hubungan Internasional UGM, terus saya melamar menjadi reporter dulu nih. Reporter dulu, kemudian 3 tahun untuk 4 tahun. Kemudian biasa media tuh suka saling membajak dalam tanda kutip ya. Lalu pindah ke stasiun televisi nasional juga dan kemudian didaulat menjadi news presenter. News presenter, wah ngeri ya. Tepuk tangan dulu lah penonton lah. Ini kan ada penonton ini, boleh tepuk tangan kan? Gitu. Jadi saya kedatangan itu presenter yang cukup berpengalaman ini. Oke Mbak Egit ya saya manggilnya ya. Siap. Oke, apa ini yang mau ditanyakan ini, yang bisa saya jawab ini? Ini merupakan isu yang masih trending dan tentunya hot, apalagi sekarang nih kita mau memasuki pergantian tahun 2023 yang artinya kita semakin dekat lagi ke tahun politik. Oke. 2024 ya. Waduh, Nggak ngeri. terasa ya, Mr. Ryan ya. Iya. Kemarin-kemarin kayak masih jauh gitu ya, tapi ternyata kita udah memasuki bulan Desember dan sebentar lagi 2023 nih. Iya. Nah, karena itu teman-teman, di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja nih. Membahas topik yang sangat menarik, yaitu kriteria Capres 2023. Wah, kan masih cukup lama 2024. ya. 2024 ya. 2024. Iya, tapi kriterianya boleh ya. Kriterianya boleh ya. Karena kan untuk- kita tahu ya Mr. Ryan, secara iya. teori memang sudah diatur di Undang-Undang Iya. Pemilu ya, persyaratan Capres, Cawapres. Ya, diantaranya sehat, jasmani rohani, usianya minimal 40 tahun, Iya. menunaikan wajib pajak, tidak Iya. pernah dipidana di atas 5 tahun, Iya. tindak pidana korupsi, Iya. ataupun tindak pidana berat lainnya dan sebagainya. Tapi kan Oke. itu Standar. istilahnya standar. Administratif. Dan Iya, sangat iya, normatif. iya. Nah, Iya, tentunya kita ingin tahu lebih lanjut ya teman-teman semua. Di samping syarat administratif itu kira-kira apa saja ya, Mr. AM? Kriteria yang layak dimiliki oleh seorang calon presiden. 2024. Pemimpin bangsa Iya. Indonesia ya. Tentunya. Iya. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang kriteria ya yang dibutuhkan oleh bangsa ini sebenarnya cukup dalam juga ya. Tapi saya akan coba kupas secara highlight aja ya. Yang pertama ya, kita harus melihat bibit, bobot, bebet. Kayak nyari jodoh ya? Oh iya, sama itu. Betul. Jadi kalau mau cari jodoh kan pasti cari yang terbaik kan. Nah ini sama. Pemimpin juga harus mendapatkan pemimpin yang terbaik ya. Jadi bibit, bobot, bebet. Ini kalau orang Jawa mengerti persis ya. Itu apa bibit, apa bobot, apa bebet ya. Tidak perlu saya jelaskan di sini. Silakan dibuka di Mbak Google. Tapi intinya harus mempunyai itu yang terbaik. Supaya apa? Kita ini tidak membeli kucing dalam karung. Ya. Nah, kenapa tidak membeli kucing dalam karung? Artinya embrio seorang pemimpin itu sudah harus ditentukan dari bibit, bobot, bebetnya. Nah, ini salah satu kriteria yang mendasar yang harus dimiliki oleh perorangan, ya itu ya. Supaya kita juga yakin bahwa
pemimpin kita ini benar-benar dari embrionya, dari keturunannya, ya kemudian dia dididik oleh pendidikannya, lingkungannya, dia mempunyai effort yang selama ini ya track recordnya itu segala macam itu sudah teruji. Ya, ini salah satu kriteria yang pertama ya. Yang kedua, ya kita juga harus yakin tentang bobot pemimpin ini terhadap bangsa ini. Ya, artinya integritas, nasionalisme, ya seorang pemimpin ini sudah teruji. Nah, ini sangat sangat krusial, ya. Kenapa? Karena kalau seorang pemimpin yang integriti nasionalistinya ya itu tidak teruji, suatu saat dia akan mudah terbeli atau terbawa atau terpengaruh oleh suatu kepentingan lain yang lebih besar. Nah, sehingga arah daripada bangsa ini bisa bergeser. Nah, seperti itu. Nah, ini banyak negara-negara di dunia ini ya yang pemimpinnya karena terpengaruh ya atau mungkin terbeli atau mungkin terintimidasi atau mungkin bahkan under pressure ya bangsa lain ya karena itu tadi ya tidak mempunyai syarat-syarat spesifikasi seorang pemimpin yang diharapkan oleh bangsa itu sendiri. Nah, ini salah satu hal yang cukup krusial juga. Nah, yang ketiga ini yang berkaitan dengan moral. Ya, moral. Nah, moral ini artinya pemimpin bangsa kita ini harus orang yang memang juga sudah teruji, dia mengayomi, mempunyai jiwa merangkul ya semuanya ya. Dia harus mempunyai visi yang bahwa seluruh elemen anak bangsa itu bagaimana disatukan dengan visi dan komitmennya ya, karena mohon maaf ya banyak pemimpin ya yang saya melihat elit-elit politik ya baik di tingkat daerah ya, kalau di tingkat daerah kan mulai dari bupati ya sampai gubernur dan sampai ke atas ya, itu contoh sepele dia berkata kadang menyakitkan pihak lain. Nah, sementara pemimpin tuh harus mengadopsi seluruh rakyatnya. Nah, padahal yang tersakitin itu juga mungkin salah satu di wilayah rakyatnya. Nah, jadi menjadi pemimpin itu bagaimana dia universal, ya bisa mengayomi, membuat rasa aman, ya dan memberikan kepercayaan rakyatnya bahwa pemimpin kita ini adalah pemersatu. Nah, ini salah satu hal yang cukup menonjol yang di luar undang-undang itu tadi ya segala macam. Nah, kemudian yang keempat ya, ini banyak sekali ya kalau mau kita bedah ya. Yang keempat, pemimpin ini mempunyai wawasan yang sifatnya membangun dan konstruktif ya. Nah, tapi tidak dalam konteks lokal ya, tapi dalam konteks yang nasional maupun internasional. Nah, ini tidak mudah kita mendapatkan pemimpin seperti itu ya, karena pemimpin yang mempunyai wawasan global itu biasanya dimulai dengan dia itu suka membaca ya, itu hobinya membaca ya, itu ya, karena buku itu kan jendela dunia. Betul. Nah, jadi kalau kita semakin banyak membaca buku, artinya semakin banyak melihat dunia lain-lain. Nah, dan buku itu gudang ilmu, katanya kan begitu. Nah, jadi kalau kita semakin banyak membaca buku, artinya kita akan banyak mendapatkan ilmu. Nah, ini salah satu juga persyaratan ya, tadi mungkin yang keempat ya. Nah, yang kelima ya, pemimpin ini juga harus mempunyai wawasan ya geopolitik, geoekonomi, bahkan geostrategis dunia ya, sehingga dia bisa memadukan segala macam kepentingan dunia dengan kepentingan regional maupun kepentingan nasional. Nah, karena negara ini akan butuh bantuan kerjasama ya, sinergis dengan segala macam kepentingan internasional. Nah, jadi kalau kita mempunyai pemimpin yang skala internasional dengan networking yang mereka sudah mempunyai ya, ini amat sangat
luar biasa untuk mempercepat proses pembangunan di dalam negeri itu sendiri. Nah, untuk menciptakan networking ya tingkat dunia itu tidak bisa instan, ya itu perlu tahunan. Nah, jadi bangsa kita harus jeli, harus kritis melihat pemimpin seperti ini. Ya, jadi tidak ada yang namanya istilah pemimpin karbitan. Harus dipupuk dari awal. Harus dipupuk dari awal dan dia harus teruji dari awal. Gitu. Nah, jadi kalau nanti pemimpin itu tidak mempunyai kriteria seperti itu, ujung-ujungnya dia karbitan. Begitu dia memimpin bangsa ini dalam konteks capres ya menjadi presiden, akhirnya akan banyak terjadi trial and error. Ya, kita tidak bisa mempunyai presiden. Oke, 1 tahun pertama aku coba-coba trial and error, nggak bisa. Di saat dia dilantik menjadi presiden, dia harus action. Ya, 100 hari ke depan kita harus tuntut. Apa produk visimu 100 hari ke depan. Nggak ada lagi trial and error. Nah, jadi disinilah rakyat Indonesia, bangsa ini harus mengerti persis kriteria macam apa yang akan dipilih untuk presiden 2024 ke depan ya. Kemudian selanjutnya ya, pemimpin yang mempunyai jiwa atau yang sudah diakui ya oleh internasional. Itu jadi jiwanya itu sudah jiwa untuk mengakomodir seluruh kepentingan bangsa, ya. Ini juga tidak mudah, ini tidak bisa ujuk-ujuk, ya. Dan dia sudah diakui oleh dunia internasional. Artinya kiprah dia, ya, cara dia berdiplomasi, cara dia untuk menciptakan networking, ya, pergaulan dunia, ini sudah diakui, gitu loh. Kan setiap pemimpin ini akan mempunyai gaya, style, ya toh? Punya karisma masing-masing ya. Nah, karisma dan style ini sudah harus bisa diterima oleh berbagai macam kepala pemimpin dunia. Nah, ini karena ada pemimpin yang memang karakternya mungkin tidak disukai oleh pemimpin bangsa lain. Ya. Gitu ya. Ya, saya nggak perlu sebutkan contoh ya. Itu baru suatu negara baru mau election. Negara lain itu sudah mempunyai analisis. Wah, kalau nanti yang kepilih si A, nanti akan ngeri. Akan menjadi seperti demikian. Karena karakternya si A ini bla 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 bla. Ya. Nah, tapi kalau nanti yang kepilih si B, mungkin dunia akan bisa menerima. Ya, karena dia mempunyai kebijakan, visioner, karakternya bla 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 seperti ini. Nah, jadi ini ya berbagai macam karakter. Kalau nanti mau kita kupas panjang lebar, ini bisa 2 hari ya. Tapi ini highlightnya seperti itu ya. Itu kemudian hal-hal yang lain ya, yang sifatnya track record itu juga harus kita lihat ya. Contoh umpamanya kita mau memilih pemimpin setingkat level menteri. Ya, dia harus teruji. Ya, dalam arti sebagai menteri kinerjanya yang produktif, kinerjanya yang baik, ya, yang diakui, ya. Itu kan kalau di Indonesia kemarin saya melihat ada berbagai macam survei, itu survei menteri terbaik itu, itu saya di sini saya sebutkan ya, itu kan fakta, itu menteri terbaik yang kemarin dirilis ya berbagai macam survei, ya Pak Menhan, Pak Prabowo Subianto. Nah, itu salah satu fakta. Realita itu yang memenuhi untuk kriteria pemimpin ke depan. Nah, begitu juga mungkin ada calon capres yang lainnya, ya mungkin bukan dari menteri, mungkin dari gubernur, kan seperti itu kan. Ya, tinggal prestasinya dicek. Sudah diakui prestasinya seperti apa? Ya selama dia jadi gubernur, kan begitu kan. Nah, jadi di sini kita jangan sampai masyarakat kita ini ya memilih itu hanya karena emosional. Tapi kita perlu membimbing, mengedukasi masyarakat untuk menjadi pemilih yang rasional. Yang saya sampaikan ini tadi itu rasio, ya logika, ya jadi nalar, ya sehingga masyarakat kita itu akan mendapatkan pemimpin yang benar-benar capable, yang dibutuhkan untuk bisa mengatasi segala macam kesulitan bangsa yang sangat kompleks sekali begitu loh ya. Jadi kalau kriteria tadi itu yang saya sebutkan ya insya Allah lah ya itu akan bisa mendapatkan solusi yang cepat-cepatnya
Karena pemimpin itu menguasai geopolitik, geoekonomi, geostrategis itu dan lain segala macam ya itu. Nah, inilah yang kita harapkan ya tahun 2024 ya kalau bangsa Indonesia ini akan memilih dengan kriteria-kriteria yang sudah kita yang saya sebutkan tadi itu. Menurut saya ini hal yang sangat-sangat tidak lagi standar ya, tapi sangat-sangat urgen yang harus dimengerti oleh bangsa kita supaya dia tidak semata-mata emosional dilihat aku like and dislike ya, apalagi kalau sampai terjebak terhadap hal yang sempit, contoh SARA ya, politik identitas. Politik identitas. Ini kesukuan. Aku hanya kepingin memilih suku ini atau mungkin tutup mata dengan kompetensi. Dengan kompetensi atau mungkin agama, jangan ya. Jadi tidak ada politik identitas di situ. Jadi pemimpin yang terbaik seperti apa yang saya sebutkan tadi itu kriterianya ya. Itu highlightnya Mbak. Aduh ini ngeri nih kalau kedatangan presenter yang sudah pengalaman ini. Baru saya mau bilang loh, saya terkesima loh. Baru berapa menit ini podcast ini jalan, ini insight-nya udah daging semua nih kalau kata anak muda bilang ya. Sekarang tepuk tangan dulu dong buat Mr. AM Solusi ya. Aduh terima kasih. Waduh ini rupanya banyak penonton juga. Banyak dong penontonnya dari Sabang sampai Merauke ya. Ini tadi poin pertama aja udah cukup menarik ya Mr. AM. Karena waktunya mepet jadi aku bicaranya cepat tapi dalam lah gitu. Tapi dalam nanti kita akan perdalam lagi karena poin-poinnya sangat menarik ya teman-teman semua ya. Poin pertama tadi track record nih. Track record kalau calon presiden cawapres ini kan umurnya sudah pasti di atas 40 tahun ya. Di atas undang-undang syaratnya itu. Sedangkan pemilih kita kan banyak anak muda nih. Dari mana kira-kira nih anak muda bisa memperoleh track record yang valid dan tidak terjebak hoax, apalagi WhatsApp grup sebarkan, wah capres A ini ternyata track recordnya sekian gitu. Dari mana kita bisa tahu? Oke, jadi kalau sekarang ini bukan suatu hal yang sulit ya untuk mengetahui track record ya karena ada Mbah Google itu yang bisa setiap saat ditanya Mbah itu tek itu saya kepingin cari enter ya track record ya salah satu. Nah jadi saya rasa para generasi sekarang ya justru saya kepingin memberikan informasi ya atau memberikan pencerahan ya kepada generasi yang akan memilih pertama. Nah kan ini capres ini kan pemilu tiap 5 tahunan kan berarti ada 5 generasi ya 5 tahun terakhir ini ya yang akan memilih pemilih pertama. Nah, jadi kriteria yang tadi saya sebutkan ya itu tolong dipedomani. Ya. Dicatat ya teman-teman. Dicatat. Ya. Jadi kira-kira kriteria capres mana yang mendekati spesifikasi kriteria itu tadi. Bisa buat kriteria cari jodoh juga ya? Bisa anak-anak muda ya. Nanti kita buat episode tersendiri untuk mencari jodoh ini. Kelihatannya menarik juga ini. Itu bagaimana kriteria cara-cara mencari jodoh. Nah, jadi di sini saya mengharapkan ya, kaum generasi generasi alpha itu atau generasi milenial atau generasi Z ya yang sekarang ini ya yang baru mau milih ya itu ya saya rasa ya tinggal aja pakai rasio dilihat, jangan emosional ya jangan terpengaruh oleh ya mohon maaf ya bapak ibunya pokoknya bicara A ikutin bapaknya atau ibunya ya belum tentu benar ya gitu. Justru kadang-kadang malah kebalikan, anaknya yang bisa mengarahkan bapak ibunya karena anak-anak sekarang pinter-pinter ya. Mohon maaf ya, saya kalau udah berurusan dengan komputer, saya kadang-kadang malah diajarin oleh anak saya. Nah, ada suatu pemilihan mungkin di negara mana gitu ya, malah anak ini yang memberikan informasi yang pertama. Pak, itu kelihatannya nanti yang akan kepilih ini si A. Karena si A ini begini loh Pak, track recordnya loh. Dia lebih ngerti. Dan cenderung bisa membedakan mana yang fakta, mana yang hoax. Betul, gitu, Mr. AM, ya? Betul. Jadi anak sekarang lebih pintar membedakan mana yang fakta, mana yang hoax, ya mana yang real, mana yang pencitraan. Nah ini anak sekarang lebih pintar. Oleh karena itu saya mengharapkan anak sekarang harus lebih kritis untuk memilih calon presidennya. Ya karena suara Anda itu menentukan untuk 5 tahun ke depan. Dan kalau kita salah, efek 5 tahun ini bisa 20-an sampai
puluhan tahun untuk memperbaiki kembali. Nah, inilah sedemikian pentingnya memilih pemimpin, dalam hal ini presiden ya, untuk suatu negara. Ya, kembali lagi tadi pertanyaannya ya, untuk anak sekarang harus berpikir secara rasional. Ya, jangan terbawa oleh emosional ya. Itu kalau kanan kirinya mungkin mohon maaf ya, dia di lingkungan yang dalam tanda kutip itu kurang berpendidikan. Justru anak sekarang yang berpendidikan harus memberikan edukasi kepada sekelilingnya. Kau memilih hanya jangan karena faktor agama lo, jangan karena faktor suku lo, jangan karena faktor identitas lo, golongan lo dan segala macam. Ini lo track recordnya. Nah, ini lo spesifikasinya, ya ini lo prestasinya. Capres yang akan kita pilih harus seperti itu, jadi transparan. Nah, kita berharap bangsa ini kalau menuju ke arah situ seterusnya, ya insya Allah lah ya, ke depan ya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya bangsa ini akan menjadi bangsa yang smart ya, bangsa yang rasional, tidak semata-mata bangsa yang emosional untuk memilih pemimpinnya. Luar biasa. Aduh, saya harus memeras ini pertanyaannya. Karena ini ada sebuah anekdot ya atau candaan gitu di generasi saya nih, Mr. AM. Apalagi kalau kita ingat ya pemilu 2014, 2019 yang syarat akan hoax dan juga politik identitas begitu ya. Katanya kalau dulu tuh orang tua tuh cemas atau khawatir anak saya mainnya di mana nih, pergaulannya seperti apa. Nah kemarin ini nih anak-anak generasi saya ini nih yang khawatir nih, ini mak gue arisannya di mana ya, kajiannya di mana nih, jangan sampai kehasut isu gitu ya. Dan di sisi lain berarti orang tua pun harus lebih terbuka ya, berkomunikasi dengan anak ya gitu ya, supaya berbagi wawasan begitu ya. Terus pertanyaannya apa nih? Itu cuma ini mau menyampaikan anekdot aja. Anekdot, gitu. Kegelisahan generasi milenial. Kayaknya udah siap-siap banget nih Mr. AM sama pertanyaan selanjutnya nih. Waduh, karena dari tadi begitu aku sudah mendengar Pak akan kedatangan presenter Mbak Egit, wah aku udah berpikir ini pasti pertanyaannya keras dan aku harus benar-benar konsen nih. Waduh, kalau levelnya udah selevel ensiklopedia gini sih kayaknya udah nggak perlu worry deh. Selalu bisa punya solusi atas semua pertanyaan ya. Amin, tapi alhamdulillah ini apa yang ditanyakan ya itu kalau nggak bisa nanti aku bilang jadi PR dulu lah. Ya, dibawa ke rumah ya berarti. Episode berikutnya. Oke, apalagi mungkin Mbak Egit. Ini yang nggak kalah menarik juga Mr. AM, sinyal-sinyal politik jelang 2024 yang disampaikan banyak tokoh nasional. Tentunya yang salah satu menjadi highlight paling menghebohkan adalah sinyal politik dari Presiden kita Bapak Joko Widodo. Di beberapa kesempatan sempat ada sinyal politik menjelang 2024 dari Bapak Presiden kita Joko Widodo di sebuah acara hari ulang tahun sebuah partai politik. Di situ Bapak Presiden Joko Widodo sempat mengatakan nih, 2024 ini waktunya untuk Pak Prabowo. Izinkan saya untuk mengutipkan ya supaya ini kita menerangkan fakta. Waktu itu Pak Joko Widodo bilang, saya ini 2 kali wali kota di Solo menang. Kemudian ditarik ke Jakarta. Gubernur sekali menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Ada sinyal lagi yang kedua nih, Mr. AM. Kemudian waktu di acara GBK tempo lalu, Presiden Joko Widodo nih mengajak relawannya untuk memilih calon pemimpin yang berambut putih dan punya kerutan. Nah, langsung ya semua jadi meme tuh. Semuanya mutihin rambut. Nggak glowing nggak apa-apa, yang penting jadi pemimpin ya berarti ya. Ada lagi sinyal yang paling terkini gitu ya, Mr. AM. Terakhir Bapak Joko Widodo ini berkelakar. Pernyataannya begini teman-teman. Tadi sudah saya sampaikan ya, sudah saya cek ke Pak Prabowo, apakah beliau memiliki kerutan di wajahnya? Ternyata punya. Ini sinyal politiknya kemana nih? Oke, ini berkaitan dengan sinyal ya. Kebetulan Pak Jokowi kan berasal dari Solo ya.
Saya juga dari Solo. Oh, satu kampung. Satu kampung. Ya. Rumahnya Pak Jokowi dengan rumah saya nggak jauh. Ya, hanya beda berapa kilo lah. Main bareng dulu waktu kecil? Oh enggak, beliau lebih senior saya. Itu. Jadi saya adeletingnya. Adeleting. Gitu. Ya, saya mengerti persis ya bagaimana tipologi orang Solo ya, karena juga saya dibesarkan di Solo, lahir di Solo ya, gitu. Dan adik kandung saya perempuan itu teman akrabnya Bu Iriana Jokowi di salah satu pengajian ya, namanya kalau nggak salah pengajian Karunisia ya, sampai sekarang mungkin juga masih ini ya, tapi ini bukan berarti apa KKN atau enggak ya. Oke, sama backgroundnya sama. Sama ya, kebetulan saya juga dari Solo. Jadi kalau saya melihat ya apa yang disampaikan Pak Jokowi itu sebenarnya merupakan kelanjutan loh dari signal yang pertama. Kalau saya melihat ya, sesama orang Solo ini ya, dari gayanya yang disampaikan, gesturnya, ucapannya itu ada signal yang pertama. Oke. Signal yang pertama ya, saya melihat di saat debat capres. Oh, justru ditarik sebelum itu. Sebelum itu. Oke. Di saat debat capres 2019. Ya. Ini kalau tidak salah ya, Pak Jokowi mengatakan, Pak Prabowo, ya, saya ini hobinya naik sepeda loh. Tapi kadang-kadang rantainya putus. Tapi Pak Prabowo, percayalah dan yakinlah, persahabatan saya dengan Pak Prabowo tidak akan pernah putus. Wah. Dan itu disampaikan lagi. Percayalah, yakinlah Pak Prabowo, persahabatan kita tidak akan pernah putus. Itu silakan dibuka di YouTube mungkin ya, di saat debat Pilpres. Nah, ini menurut saya waktu itu saya sudah bertanya. Ini kelihatannya akan ada implementasi. Karena saya orang Solo juga merasa ini. Itu. Ini kelihatannya ada implementasi. Ternyata benar. Benarnya apa? Pak Prabowo ditawarin untuk power sharing masuk ke dalam kabinet. Walaupun prosesnya tidak semudah apa yang kita bayangkan itu. Ya, itu. Tapi beliau memberikan. Nah, mungkin Pak Jokowi juga melihat sejarah-sejarah dunia, ya kan? Yeah. Contoh yang baru saja, mungkin waktu Obama bersaing dengan Hillary, ya kan? Kemudian bergabung. Kemudian Hillary kalah, ditawari jadi menteri dan lain sebagainya ya. Kalau kita melihat ya, ada di sejarah Cina, di sejarah Jepang, di sejarah Amerika, dan yang lain-lain yang mungkin seperti itu. Saya waktu itu, saya udah merasa begitu melihat debat itu. Ini kelihatannya suatu saat, siapapun yang menang, waktu itu ya, yang menang Pak Prabowo kek atau yang menang Pak Jokowi kek, kelihatannya ini persahabatan ini tidak akan pernah putus. Dan ternyata benar. Terjadi. Beliau ditawari menjadi Menhan. Ya. Nah, sekarang berkaitan dengan tadi yang disampaikan Mbak Egit ya. Ini Mbak Egit ini kan seorang presenter yang cukup pengalaman. Jadi saya rasa juga punya insting ya. Ada 3 signal tadi ya, sinyal ya. Itu yang disampaikan Pak Jokowi atau kode-kode ya. Itu kalau bahasa orang Jawa itu ya bisa dikatakan apa ya, anekdot-anekdot itu tadi ya, atau mungkin apa keguyon-keguyon tetapi itu mengarah, itu gambaran ya, atau sanepo kalau orang Jawa bilang ya. Sanepo itu sesuatu yang serius tapi dikatakan dengan cara bercanda ya, seakan-akan bercanda tapi harus dipikir dengan hati dan pikiran. Nah, bahwa itu suatu kebenaran sebenarnya. Nah, jadi kalau saya melihat ya, yang pertama kali itu biasanya itu bobotnya, kalau orang Jawa bilang, itu paling tinggi. Presentasinya yang paling banyak itu di bobot. Bobot, itu presentasi kebenaran, itu paling tinggi. Nah, tadi yang disampaikan pertama kali kalau saya melihat adalah di saat ulang tahun salah satu partai ya. Ya, tadi menyampaikan aku kepilih jadi wali kota, ya itu kepilih jadi gubernur, presiden sekian, dan nanti kelihatannya ke depan 2024 Pak Prabowo. Itu menurut saya insentitas esensi yang paling tinggi. Nah, setelah itu sanepo yang kedua, ya rambut putih dan berkerut, ya itu udah mulai menurun. Nah, kemudian yang ketiga, ya ada di Pak Prabowo. Tetapi 3 ini adalah akumulasi.
yang sama. Ya, yang sama. Nah, jadi kalau melihat dari signal awal waktu debat Pilpres, kemudian ada 3 sinyal lagi yang disampaikan Pak Jokowi setelah menjabat menjadi presiden lagi yang kedua, itu saya secara pribadi ya sebagai orang Solo ya melihat bahwa beliau ke depan 2024 ini sepertinya Pak Jokowi akan full mendukung Pak Prabowo. Ya, ini yang saya rasakan ya sebagai sesama orang Solo ya, itu yang sama-sama dibesarkan di Solo ya, lahir di Solo. Ini pendapat saya pribadi ya. Masalah nanti benar atau tidak ya, waktu yang akan menjawab. Ya, tetapi orang Solo ini kalau sudah bersanepo itu biasanya dia sudah dari hati yang paling tulus, hati yang paling jujur, sudah dirasakan berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ya, jadi orang Solo itu kalau sudah bersanepo itu tidak ujuk-ujuk datang pluk bersanepo, tidak. Bukan asbun gitu ya? Tidak asbun, tidak asbun. Dia sudah namanya menghening, ya, untuk mendapatkan wahyu, untuk mendapatkan petunjuk. Ya, akhirnya setelah dia yakin, dia keluarkan bersanepo. Nah, jadi zaman dulu ya kalau di keraton ya itu sanepo raja ya itu sangat berarti ya, dan ada namanya sabdo pandito ratu ya. Jadi kalau raja sudah bersabda itu biasanya dimulai dulu dengan sanepo sebelum dia bersabda. Kalau dia sudah bersabda itu biasanya udah jadi undang-undang, jadi aturan. Tapi sebelum dia bersabda ya itu biasanya dimulai dengan sanepo. Nah, untuk raja itu mengerti gejolak di rakyatnya. Ya, bagaimana supaya rakyatnya tidak terdadak seperti itu, supaya rakyatnya siap itu. Nah, kalau kita melihat sekarang dengan analisis logika, ya, kalau ini sudah kayak metode riset ini ya. Ini udah kayak ini antara tadi kriteria spesifikasi presiden yang saya sebutkan tadi itu ya sama sanepo yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini kelihatannya sudah mulai mengarah itu, semakin mengerucut ya, semakin mengerucut ya, figur mana yang kira-kira terbaik untuk bangsa ini ya, seperti itu ya. Nanti silakan rakyat sendiri yang akan menilai ya, karena kita semuanya kan kepingin untuk bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang besar kan, bangsa yang maju kan ya. Karena bangsa yang maju dan bangsa yang besar hanya dimulai dari seorang pemimpin yang hebat. Sejarah membuktikan Indonesia ada Soekarno, Hatta, merdeka ya toh? Dan dipandang dunia itu. Amerika ada Abraham ya, Lincoln ya, dulu China ada Mao Zedong, ada Deng Xiaoping itu. Jepang ada Hirohito ya toh, Inggris ada Winston Churchill dan lain sebagainya itu. Jadi terlepas dari kecamuk dinamika politik, tetapi bangsa yang besar akan dimulai dengan seorang pemimpin yang besar, dan itulah juga kenapa Tuhan menurunkan seorang nabi itu, karena kepingin itu manusia ini menjadi manusia yang besar ya di suatu negara yang beradab, yang mempunyai ilmu, adab dan moral serta aturan-aturan yang itu. Makanya diturunkanlah seorang pemimpin ya, nabi. Jadi artinya diturunkan nabi itu sebagai suatu gambaran petunjuk dari Yang Maha Kuasa bahwa pemimpin itu amat sangat penting bagi setiap golongan, bagi setiap negara itu tidak boleh main-main. Demikian juga sebaliknya. Bila kita salah memilih pemimpin, akan menjadi kehancuran bagi suatu golongan, kaum atau bangsa ya, karena pemimpinnya ya. Dan kita juga bisa melihat bangsa-bangsa yang hancur karena salah pemimpinnya ya. Kita nggak perlu sebutkan lah ya, karena kan nggak etis juga ya. Kalau yang buruk ya kita tutup ya, yang baik ya kita buka keberhasilan aja. Jadi mikul dur mendem jero kata orang Jawa, orang Solo kan begitu ya, orang Solo ya gitu. Waduh, ini benar-benar saya setengah keringatan ini. Kalau mendapatkan host itu yang cukup pengalaman ini, waduh luar biasa ini. Ada sebuah kehormatan juga ya Mr. AM. Ini insting Mr. AM nih dalam membaca sinyal politik ini patut diperhitungkan loh.
bagaimana publik kita nih baru heboh soal sinyal politik 2024 baru-baru ini, tapi ternyata Mr. AM sudah membaca sinyal politik ini jauh pada saat debat Pilpres ya. Iya. Nah, betapa ternyata persahabatan Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo itu ternyata berlangsung langgeng hingga sekarang ya, bekerja sama melalui Menteri Pertahanan ya di kabinet. Tapi kan berarti memang politik itu memang tidak ada lawan dan kawan yang abadi ya, Mr. AM. Boleh nggak saya tambahin sebentar? Silakan. Sedikit. Dan saya mempunyai insting firasat. Andai kata yang dikatakan Pak Jokowi benar, tahun 2024 jatahnya Pak Prabowo. Saya mempunyai firasat suatu saat begitu Pak Prabowo dilantik, Pak Jokowi pasti akan mendapatkan kedudukan juga. Ya, gitu. Sebagai mungkin ya tidak hanya mungkin Pak Jokowi, mungkin mantan presiden lainnya. Gitu. Sebagai mungkin penasihat presiden. Gitu. Itu kayak di Amerika kan begitu, bener nggak? Itu begitu presiden yang lama sudah turun ya 2 kali masa jabatan dia sudah selesai ya, dia sudah nggak bisa mencalonkan lagi, dia akan itu menjadi penasihat presiden yang terpilih saat itu. Jadi saya mempunyai firasat andai kata benar tahun 2024 yang dikatakan Pak Jokowi itu ya Pak Prabowo menjadi, saya yakin ya Pak Jokowi dan para mantan presiden lainnya pasti akan diangkat menjadi seorang penasihat presidennya, karena Pak Prabowo saat ini kan mempunyai jiwa yang mengayomin semuanya ya, bisa mikul dhuwur menjemdero ya, bisa menjadi perekat bangsa ya, sehingga dimulai dari elitnya ya, mantan presiden, karena presiden itu kan jabatan yang sebenarnya tidak surut waktu ya, panggilannya ya itu. Jadi mungkin mantan presiden ya, mungkin Bu Megawati ya, mantan presiden kesekian ya, atau Pak SBY mungkin mantan presiden kesekian gitu kan gitu. Mungkin nanti Pak Jokowi adalah presiden kesekian kan begitu. Jadi tidak ada mantan presiden, yang ada adalah presiden kesekian di kan bahasa begitu. Inggris former presiden. Betul, former presiden kan begitu. Nah, jadi saya mempunyai firasat seperti itu. Ya. Jadi kalau ini bisa terjadi ya, alhamdulillah, berarti bangsa Indonesia mempunyai suatu fenomena baru ya, bahwa antar presiden dan presiden sebelumnya ya itu tetap ya semuanya menjadi satu tim untuk membesarkan bangsa dan negara ini ya. Dan ini moga-moga lah dimulai ya dari saat ini ya, ini adalah contoh yang bagus, dan kita sebagai anak bangsa ya ke depan harus melestarikan ini semua. Begitu Mbak, sorry interupsi ini tadi ya. Lanjut. Nggak apa-apa, karena masih nyambung nih obrolan kita Mr. AM. Kalau misalkan kita melihatnya dari segi yang positif begitu ya, memang tidak ada lawan dan kawan yang abadi dalam politik itu, karena kita semua sebagai mungkin dari politisi-politisi yang ada itu memang semangatnya sama, ingin membangun bangsa seperti yang terjadi di Amerika Serikat, ataupun yang sekarang nih betapa ternyata Pak Prabowo ini membantu Pak Jokowi sebagai menteri gitu. Tapi itu kan kalau kita lihat dari sisi positif. Nah, ada juga mungkin yang melihat dari sisi lain betapa tidak ada lawan dan kawan yang abadi ini menimbulkan sebuah apatisme politik apalagi di generasi muda. Sebagai pesan sekaligus closing statement, bagaimana supaya anak muda ini bisa menjadi pemilih yang cerdas di tahun 2024 dan memandang segala sesuatu secara positif supaya nanti pemilunya berlangsung damai, adil dan juga demokratis. Oke. Ini sebagai closing statement ya, khususnya untuk anak-anak muda ya, apalagi yang baru milih pertama kali 5 tahun ke belakang ini kan, itu ya saya berharap pilihlah pemimpin kalian ya, presiden ya Republik Indonesia nanti di 2024 seperti spesifikasi yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kita berpesta demokrasi ya, memilih calon pemimpin kita ya, presiden kita dengan rasional ya, tidak semata-mata dengan emosional ya, tidak semata-mata karena pertimbangan hal yang kecil sara ya, mungkin karena sama-sama sukunya, sama-sama agamanya ya, atau mungkin sama-sama golongannya dan segala macam. Jangan ya, berpikirlah dengan sehat ya, untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar bisa diandalkan ya,
bisa membesarkan ya, bisa mempertahankan ya kedaulatan bangsa ini ya, dan bisa menjadi bangsa yang besar ya. Oleh karena itu buka ya di Google ya untuk mendapatkan kriteria seperti yang saya sampaikan tadi, dan figur mana yang paling mendekatin kriteria itu ya silahkan dipilih ya, walaupun mungkin kadang-kadang kita berbeda suku, berbeda agama ya, berbeda etnis segala macam ya itu. Tapi kalau itu yang mendekati ya spesifikasi, itulah pemimpin yang terbaik ya. Karena pemimpin kita juga harus yang bisa mengayomin semuanya secara universal ya, dan kita heterogen, kita universal, harus berpikir secara objektif pula. Ya inilah pesan saya kepada para generasi ya yang sekarang ini akan melaksanakan pesta politik ya nanti di tahun 2024, tapi 2023 udah masuk ya. Sudah tentunya. Udah masuk masa-masa ya, masa-masa pendaftaran, kampanye dan lain sebagainya. Mungkin demikian sebagai closing statement kita, dan semoga bangsa kita selalu mendapatkan perlindungan ya, selalu mendapatkan berkah ya dari Yang Maha Kuasa ya, sehingga menjadi bangsa yang aman ya, bangsa yang besar, dan pemimpin kita selalu diberikan petunjuk ya, dan diberikan pencerahan serta kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu mungkin boleh aminnya dong teman-teman dong. Amin gitu ya. Okay, wah luar biasa closing statement dari Mr. M. Thank you so much Mr. M sudah membagikan insight mengenai kriteria calon presiden 2024 yang tentunya ini wajib dicatat ya. Begitu pula dengan insting politiknya yang juga patut untuk dipertimbangkan ya. Semoga obrolan kita pada episode kali ini bisa menambah hasanah wawasan ya buat teman-teman, apalagi menjelang Amin. Pesta Demokrasi 2024 ya. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri ya. Oke, pamit dulu ya. Oke, salam solusi. Pamit undur diri, salam solusi. Yaudah.